Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kemarin kalian sudah belajar di PowerPoint yaitu tentang Machi ni Hirobaga Arimasu. Di PowerPoint yang kalian sudah pelajari itu seperti yang saya sudah jelaskan, kita akan belajar tentang apa saja fasilitas yang ada di kota kita dan bagaimana keadaan kota tempat tinggal kita. Ya, jadi kalian akan belajar tentang apa yang ada di kota dan keadaannya dalam bahasa Jepang. Seperti di PowerPoint kalian sudah pelajari, di situ terdapat kosakata ya, tentang fasilitas yang ada di kota dan keadaan kota tersebut ya. Jadi silakan disimak kembali YouTube yang kemarin kalau masih kurang jelas ya. Saya hanya menjelaskan sekilas yang ada di modul, jadi bisa kalian cocokkan dengan PowerPoint yang kemarin ya. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah fungsi kalimat nani nani wa, nani nani na, des dan dewa arimaseng. Ya, di sini ada kata tempat ya, kata tempat seperti yang ada di kosakata, kemudian kata sifat seperti yang ada di kosakata juga, kemudian des dan dewa arimaseng. Kalian sudah pernah belajar tentang fungsi des dan dewa arimaseng ya. Jadi des itu adalah penutup kalimat positif bentuk sekarang dan dewa arimaseng adalah bentuk negatif ya. Nah, dewa arimaseng ini adalah digunakan untuk bentuk negatif dari kata sifat nah ya. Oke, lanjut. Nah, pola kalimat yang ada di atas ini bisa kalian baca di modul, itu gunanya untuk memberikan penjelasan tentang suatu tempat yang tidak titik-titik artinya. Ya, ada contoh, saya bacakan ya. Jakarta wa Shizuka dewa arimaseng. Jakarta wa Shizuka dewa arimaseng. Artinya Jakarta tidak sepi. Jadi di sini dimasukkan di pola kalimat tempat, kemudian kata sifat na, lalu dewa ari maseng. Kemudian contoh yang kedua adalah Makassarua Nigiyakana Machi des ya. Nah, kalau dia diakhiri dengan des berarti dia adalah kalimat positif ya. Makassar kota yang ramai. Oke. Kenapa ada yang ramai? Karena di sini diikuti dengan kata Nigiyakana Machi des ya. Jadi kalau ada na berarti fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Makassar kota yang ramai. Lanjut, Marino wa Suzushi Tokoro des. Marino wa Suzushi Tokoro des. Malino kota yang sejuk. Ya, Malino kota yang sejuk. Nah di sini ada kata Tokoro, sorry. Tokoro ini artinya tempat. Ya, kalau dia kota berarti di sini diganti machi. Suzushi machi des. Ya, sorry saya salah ketik ya. Nah, kalau kata sifat i sama saja dengan fungsi kata sifat na, kalau dia posisinya ada di depan, maka dia menjelaskan kata benda yang ada di belakang. Jadi, Malino kota yang sejuk adalah Suzushi Machides atau Suzushi Tokorodes. Nah, berikutnya adalah Surabaya wa Okimachi-des. Surabaya adalah kota yang besar. Okimachi-des, kota yang besar. Jadi, masukkan saja kosakata sesuai dengan pola kalimat, maka kalian sudah bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Ya, saya lanjut. Nah, percakapan yang ada di sini ada di PowerPoint yang kemarin kalian sudah dengarkan ya. Jadi di sini Hanashi Mashonya adalah bertanya tentang kondisi dan yang terdapat apa saja di kota tersebut ya. Saya bacakan, boleh diikuti juga ya. A dan B. A bertanya ke B. B-san, B-san no chi wa donna machi desu ka? B, kotamu itu kota yang bagaimana? Kemudian B menjawab, Okimachi desu, kota yang besar. Lalu si A bertanya, Machi ni nani ga arimasu ka? Di kota kamu ada apa? Terus si B menjawab, Yubin kyoku ya
moruga arimasu. Ada kantor pos dan mall. So desu ka. Oh begitu. Jadi di percakapan ini adalah dia bertanya dulu bagaimana keadaan kotanya, lalu fasilitas apa saja yang ada di kota tersebut. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang orang Jepang bertanya sama kalian, "Makassar wa nani ga arimasu ka?" Ada apa di Makassar? Kalian bisa menjelaskan apa saja fasilitasnya, ya. Nah, saya skip dulu ini ya, nanti tugasnya ini menyusul. Nah, sekarang di modul kalian ada beberapa kata bantu atau partikel. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi ini partikelnya sudah pernah dipelajari. Nah, semua di depan partikel ini adalah keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Nah, contoh partikel ni. Ni ga arimas ya. Misalnya heya ni bedo ga arimas. Di kamar ada tempat tidur ya. Jadi heya ni bedo ga arimas. Kalau dia kata benda mati. Nah, imas, kenapa ada imas di sini? Kalau kita menjelaskan benda hidup. Misalnya kita mau bilang heya ni cici ga imas. Heya ni cici ga imas. Di kamar ada bapak. Nah, kalau dia benda hidup maka kita pakai imas ya. Nah, fungsi yang kedua adalah partikel D. D di sini seperti yang saya sudah jelaskan adalah jika di tempat tersebut terjadi suatu kegiatan. Ya. Nah, kita lihat kata kerjanya. Di sini ada kata tabemas, artinya makan. Kaimas artinya berbelanja. Dan sukudayo simas, mengerjakan tugas. Nah, semua kata kerja di sini adalah kata kerja yang bersifat kegiatan. Maka jika di tempat tersebut terjadi suatu kegiatan, maka partikel yang digunakan adalah D ya, yang artinya di. Contoh, misalnya imade shukudayo shimasu. Imade shukudayo shimasu. Saya mengerjakan PR di ruang keluarga ya. Kemudian ada partikel E. Partikel E ini cirinya hanya diikuti oleh kata kerja. Ya, kata kerja apa? Kata kerja pergi, datang, dan pulang. Sumimasen nih, saya salah ketik lagi di sini. Jadi tolong dirubah. Jadi yang mengikuti partikel E adalah kata kerja yang kata kerja yang mempunyai tujuan atau menunjukkan arah ya. Di sini artinya ke. Jadi kata kerjanya adalah pergi, datang, dan pulang. Ya, pergi, datang, dan pulang. Nah, ikimas, kaerimas, dan kimas. Ya, kimas tolong diganti di sini, kimas artinya datang. Ya, jadi tolong diingat di belakang partikelnya hanya 3 kata kerja itu, pergi, datang, dan pulang. Atau ikimas, kimas, kaerimas. Oke. Kemudian tempat, kara, dan made. Ini pernah dipelajari. Kara artinya dari, made artinya sampai. Ya, jadi kalau di sini menunjukkan keterangan tempat berarti kara dimulai dengan titik awalnya, kemudian made berarti titik akhir. Misalnya dari Makassar, Makassar Kara sampai Palopo, Palopo made donogurai kakarimasu ka? Donogurai desu ka? Atau donogurai kakarimasu ka? Ini artinya makan waktu berapa lama. Ya, jadi kara artinya dari, made artinya sampai. Ya, dua-duanya menggunakan keterangan tempat. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Ada lagi contoh yang lain menggunakan kara dan made yaitu waktu. Ya, misalnya dari jam 7 sampai jam 9 apa yang kamu lakukan. Nah, berarti itu diikuti dengan keterangan waktu. Ya. Kara dan made
sebagai catatan kalian, Kara dan Made itu tidak harus selalu bersama, boleh terpisah ya. Nah, tugas kalian adalah perhatikan di modul kalian, ini kalian diminta melengkapi kalimat-kalimat berikut menggunakan partikel yang ada. Ya, jadi silakan dibaca kalimatnya, kemudian dimasukkan saja partikel yang sesuai yang ada di kolom seperti yang saya jelaskan ya. Jadi harus dibaca dulu sebelum kalian menentukan partikel yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kalimat ya. Itu untuk nomor pertama. Yang kedua adalah masih sama kalian memilih kata, memilih kata yang tepat untuk dimasukkan ke dalam soal ya. Ini juga harus bisa dibaca juga ya. Nah, ini mungkin tidak ada di apa namanya di modul kalian. Jutaiga oi. Jutaiga oi. Ini artinya macet ya, banyak kemacetan. Jadi ditambahkan saja ya. Sambang yang ketiga, lengkapilah percakapan berikut dengan memilih jawaban yang tepat. So, jadi ini juga sudah ada jawabannya, sisa kalian masukkan sesuai dengan kalimat yang ada di percakapan ya. Jadi itu saja penjelasan untuk hari ini. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari Sensei mulai dari awal tadi ya, atau bisa dilihat kembali eh materi yang ada di linknya, lalu kalian menjawab soal yang ada di modul kalian. Oke, itu saja sampai hari ini. Jadi silahkan disimak baik-baik Ananda ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Oke, gambatte kudasai ne.